Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan dan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita rahmat berkahnya sehingga kita dalam kesempatan ini bisa melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan menjadi amal pahala bagi kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dugi ke orang sadaya. Mudah-mudahan urang diangkan selaku umatnya kenging syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jaga hidayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dina hiji waktos salah sahiji sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu namina Abu Sufyan bin Abdullah ngadongkapan ka Rasulullah kalayan nyungkeun nasihat. Abu Sufyan bin Abdullah nyarios ka Rasulullah, ya Rasulullah, carioskeun ka abdi hiji nasihat anu bakal nyalametkeun dunia sareng akhirat. Salajengna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawalan, kul amantu billah tsumma istaqim. Kul parak caritakeun ku anjeun, amantu billah kami iman ka Allah tsumma istaqim, tuluy anjeun istiqomah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib nyarioskeun ari istiqomah teh nyaeta nguatkeun tauhid, nguatkeun keimanan anu dituturkeun ku ngajalankeun kahadean secara terus-menerus atanapi konten, atanapi secara dawam konsisten. Jadi ada
iman, ada amal soleh, kemudian secara terus menerus. Ahabul a'malu ilallah, kata Rasulullah dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqala, bahwa salah sahiji amalan anu dipeka cinta ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta amalan anu dawam, amalan anu diteruskeun walaupun eta amalan teh dilakukanna hanya saeutik. Jadi ada kedawaman, ada keterusan. Anu keterusan eta teh merupakeun salah sahiji pikeun nguatkeun kataatan, pikeun nguatkeun keimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilahna ku amal soleh. Tak ayat keterangan al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bi taatillah wa yanqusu bi maksiatillah. Bahwa iman itu bisa naik, iman bisa turun, tapi iman bisa naik di manakala dia mengerjakan ketaatan. Tapi kebalikannya, iman juga bisa turun manakala dia mengerjakan kemaksiatan. Maka upaya daya supaya konstan, supaya iman kita tetap senantiasa kita melaksanakan kebaikan secara dalam. Mana istiqomah? Asal kata dari kata koma yaqumu, anu artina pancek, ngadeg, berdiri, sehingga ditambahkan bijiadah alif sa dan ta, ista atau isti. Di wajan staf ala yastafilu, seperti kata ghafara yaghfiru istighfar. Jadi kalau ada satu kalimat ditambahkan bijiadah ista, istighfar atau nabi istiqomah, dimutolabah liqomi diwujudin sayyid bisa'yin wal quwwah, artinya melukan atau nabi mutolabah, menginginkan sesuatu itu, mewujudkannya harus mesti ada kekuatan, mesti ada usaha, mesti ada upaya supaya terwujud apa yang diinginkannya. Seperti hal kita beristighfar, dari kata ghafara yaghfiru, ampun, istighfar, meminta ampun. Upayanya apa? Upayanya adalah dengan membaca istighfar tersebut. Selain daripada kita bertaubat, nadama, melaksanakan kebaikan untuk menghapusnya. Begitupun dalam kata istiqomah, qoma yaqumu, sehingga ada upaya, mintanya itu supaya lurus, supaya tegak, maka hal tersebut ada upayanya, yaitu upaya dayanya, tenaganya bisa yang berkuat itu adalah mengamalkan amal kebaikan, sehingga kita tidak akan yang namanya mual luntur kaibunan, mual kedah keanginan, mual letih sapijanan, teguh pendirian, mual kagoda, mual karayu, konsisten terhadap iman yang sedang dia lakukan. Para hadirin sedang jumlah rahimakumullah, para ulama memberikan rumusan atau nabi kisi-kisi bagaimana supaya kita agar senantiasa hidup kita dalam keadaan iman yang konsisten, iman yang istiqomah. Pertama, kata ulama, harus ada niat yang baik, kemudian ada ilmunya, kemudian amal tersebut harus mempunyai targhib wa tarhib, ada motivasi dan juga ancamannya. Pertama tentunya dengan niat. Sebelum kita melaksanakan amal perbuatan, maka niatkan lillahi ta'ala, bukan lillahi untuk atasan kita, bukan buat bos kita, buat materi kita, buat pujian, bukan. Sebab kalau misalnya kita meniatkan untuk materi keduniaan, misalnya kita mengaji, kita mengajar, diniatkan untuk mendapatkan balasan, entah itu uang, entah itu omprengan, entah itu berkat. Ketika kita tidak mendapatkannya, maka kita akan kecewa dan kita pun tidak akan melakukannya lagi. Maka niatkan lillahi ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah niatan kita lidah kepada Allah, maka tidak ada kekecewaan, karena yang datang lillahi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ilmu.
Maka segala amal apapun, amalannya banyak segede apapun, tapi kalau tidak ada ilmunya, tidak tahu bagaimana syarat sahnya, rukunnya, sunahnya, wajibnya, maka itu tidak ada gunanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus belajar dulu bagaimana syaratnya, rukunnya. Bahkan kita harus tahu dulu apa itu targibnya, apa itu targibnya, apa motivasinya, apa itu ancamannya. Salah satunya mungkin di sini akan menyampaikan daripada ayat surat Al-Baqarah, karena sama antara ancaman juga dan juga dengan motivasinya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 7 menjelaskan yang yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan riba, wa yurbi, dan mengembangkan sedekah. Nah, ini keduanya ada motivasi dan juga ada ancaman. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala di ayat 261 sampai 274, hampir 14 ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang bagaimana manfaat infak dan sedekah. Infak itu seperti apa, kepada siapa kita harus berinfak, harta bagaimana yang harus kita infakkan, apakah harta kita diinfakkan boleh kepada orang yang bermaksiat dan sebagainya, ada dalam surat tersebut. Di awal surat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un. Oh, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti benih, seperti biji benih. Kemudian dia menumbuhkan, yang mana dalam tumbuhan tersebut ada 7 butir, 7 cabang, atau tersebut ada 100 butir. Jadi kalau diibaratkan secara logika mah, ibarat kita punya satu benih, satu biji, kemudian kita menanamnya. Tanaman tersebut misalnya tanaman alpukat, tanaman mangga, kemudian tumbuh beberapa cabang. Dari cabang tersebut tumbuhlah bunga-bunga, tumbuhlah buah-buahan, sehingga kita bisa memanennya. Bukan satu biji yang kita panen, tapi beberapa kilo, bahkan ribuan. Setiap musim buah tersebut kita panen. Nah, ibaratnya infak yang kita dijalankan di jalan Allah seperti itu, akan tumbuh terus berkembang. Itu adalah motivasinya agar kita senantiasa beristiqomah. Bahkan motivasi yang lain katakan di sana, pahalanya adalah sama seperti kita berladang di kebun yang puncaknya kebun. Walaupun tidak ada air hujan, tapi tetap ada air hujan, terus berkembang. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala wa yurbi wa yamhaqu riba. Allah juga di sini menerangkan tentang bahayanya atau mengancamnya riba. Bahkan ayat sebelumnya alladzina yaquluna riba kama yaqulu syaitan adalah mengibaratkan bahwa orang yang memakan riba itu seperti orang yang lagi kemasukan setan. Tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, terkenal tak orang kemana-mana, segala-galanya. Naudzubillah. Bahkan kata yang hakullah di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya adalah secara bertahap, tidak kata ahlak yuhliku. Kalau ahlak yuhliku membinasakan, tapi kalau yang haku di sini adalah membinasakan secara tahap bertahap. Bila orang sukses mangeren yang terjerat riba, tadinya dia menjadi sukses, kemudian sedikit-sedikit menjadi tidak sukses, ada rugilah. Jadi tidak langsung keseluruhan diambil, secara bertahap-tahap. Mungkin kalau kita pelajari atau kita baca secara realitinya, mau tidak mau, yang namanya sedekah itu adalah secara logikanya adalah berkurang, sedangkan riba secara logikanya adalah bertambah. Tapi dalam Islam nominal jumlah itu adalah bukan hakikat dari bilangan Islam. Kenapa demikian? Karena nilai jumlah
jumlah nominal itu dalam Islam itu dilihat daripada nilai kegunaannya. Nilainya sejauh mana yang sudah dimanfaatkan dalam kehidupannya. Kalau hartanya nilainya itu baik, manfaatnya, berkahnya akan terasa, akan mudah, akan enak dibawa, akan menjaga kita. Tapi kalau nilai harta tersebut ada unsur-unsur katakanlah yang buruk, maka akan terasa tidak ada manfaatnya, tidak ada kegunaannya, ada was-wasnya. Yang hakutea artinya senantiasa ada keburukannya. Seperti halnya nilai kehidupan kita tidak harmonis mungkin dalam kehidupan rumah tangga anak kita. Mungkin itu adalah efek daripada tidak berkahnya harta kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah mengutuk, melaknat harta yang diakibatkan daripada riba. Berarti kalau melaknat adalah menjauhkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu untuk motivasi diri kita itu adalah pertama tadi adalah harus tahu motivasi dan ancaman yang kita lakukan. Kemudian para hadirin sedang Jumat rahimakumullah, kalau misalnya kita sudah konsisten, kemudian kita sudah teguh pendirian, sudah istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qaf ayat 13 sampai ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini ganjaran bagi orang yang beristiqomah. Orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, dan dia beristiqomah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka bagi mereka tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kesedihan bagi mereka. Sadar atau tidak sadar, sepakat atau tidak sepakat bahwa penyakit nomor satu di kita adalah stres. Stres itu membawa semua penyakit, serangan jantung, stroke, gara-gara stres pikiran. Pikiran tersebut datang dari mana? Rasa kasihan orang yang berlebihan, khaufun, rasa hajnun, kesedihan yang berlebihan. Sebagai acan-acan kan orang mau bakal sieun teu makan, kalau orang pensiun sieun naon di mana. Budak sieun teu gawe, pamajikan sieun naon, padahal belum terjadi. Tah anu istiqomah mah malah khaufun, malah kekhawatiran seperti itu. Kalau hajat berarti yang sedang dilakukan ketika mendapat cobaan, permasalahan, tidak ada solusinya, sakit, galau kita, sedih berlanjut, tidak seperti itu. Tapi orang yang istiqomah, insya Allah tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kesedihan. Yang terakhir, ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu. Mereka itulah penghuni surga, jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan bagi orang yang sudah mengamalkannya, itu mengamalkan amal kebaikan secara konsisten, secara istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, termasuk orang yang beristiqomah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah ittaqullah khairal jannata wa 'indas lil muttaqin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa habba ila hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru kalam da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Payun lah payun. Sampai dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Istaqimu yarhamukumullah, istaghfiru. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wa nahru dhatul akmam. Wal habbu dhul 'asfi war rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamd. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.